إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ingin kebaikan, ingin kejayaan, ingin keberhasilan, ingin kesuksesan. Petani ingin kebaikan, pedagang ingin kebaikan, pimpinan-pimpinan ingin kebaikan, yang dipimpin juga ingin kebaikan. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mestilah kita tanamkan menjadi kefahaman bagi kita semuanya, sebenarnya sesungguhnya siapa yang bisa mendatangkan kebaikan itu siapa.
yang berkuasa mendatangkan keberhasilan, kejayaan, kemuliaan. Siapa yang mulia? Hanya Allah. Yang mendatangkan kebaikan hanya Allah. Demikian pula yang mendatangkan kegagalan juga Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, perkara yang Engkau takdirkan datang pasti datang. Tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya ya Allah, perkara yang Engkau takdirkan tidak datang pasti tidak datang. Tidak akan bisa datang walaupun semua orang menginginkannya. Ya Allah Subhanahu wa taala, dunia ini yang berkuasa Allah, yang menentukan Allah, yang menguasai, memiliki juga Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia saja. Al-Hayyu, yang hidup, yang hakiki. Al-Qayyum, yang senantiasa tegak, mengatur, mengawasi, menentukan semuanya. Jadi kalau selain Allah itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Bukan ada, tetapi diadakan. Bergantung 100% kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Hari ini kamu melihat makhluk-makhluk, manusia, hewan-hewan, sepertinya masing-masing bergerak sendiri-sendiri, menurut maunya sendiri-sendiri. Tidak, itu bukan bergerak sendiri, tetapi digerakkan. Itu bukan maunya, tetapi ditentukan. Maju karena dimajukan, mundur karena dimundurkan, bergerak karena digerakkan, diam karena didiamkan. Sesungguhnya di setiap ubun-ubun makhluk hidup ada benang-benang gaib yang tersambung ke langit. Nyapa kok ngantuk? Mergo di ngantuk nih, gak mergo luwe. Nyatane subuh itu habis sahur itu juga ngantuk ya. Kenapa? Kenyang juga ngantuk, lapar juga ngantuk. Al-Hayyu, yang hidup, yang hakiki. Yang hidup, yang hakiki. Al-Qayyum, yang mengatur, tegak, mengatur, menentukan semuanya. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap detik, setiap hembusan nafas itu ada keputusan-keputusan Allah. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam dakwah itu harus seperti itu. Selalu memandang Allah, memandang keagungan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti terjadi. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, mari sekarang kita berangkat ke Badar. Nanti di Badar itu kita akan ketemu kafilah dagang dari Syam, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Maka 313 orang Islam berangkat ke Badar. Kebanyakan jalan kaki, hampir semuanya jalan kaki. Dan banyak di antara mereka itu yang tangan kosong, tidak membawa senjata. Begitu sampai di Badar, ternyata mereka bukan berjumpa dengan kafilah dagang, tetapi dengan pasukan perang. Kafilah dagangnya sudah belok ke Mekah,
orang Mekah ngirim 1000 orang pasukan. 1000 orang pasukan. Senjata lengkap. Orang Islam sepertiganya, 313 saja. Senjatanya seada-adanya. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sampai saking cilik hatinya, kecil hatinya, sebagian sahabat itu mereka bisik-bisik dengan teman-temannya. Ini ternyata di Badar bukan ketemu kafilah dagang, pasukan perang. Berarti di sini ini hanya setor leher saja, setor nyawa saja. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat, diajak musyawarah. Nabi bicara target, lalu bertanya, bagaimana ini? Maju terus atau pulang saja kita ini? Maju! Jawab sahabat Muhajirin. Nabi bertanya lagi, bagaimana ini? Maju terus atau pulang saja ini? Maju! Jawab orang-orang Muhajirin. Berkali-kali Nabi bertanya, berkali-kali dijawab maju oleh Muhajirin. Tapi Nabi bertanya lagi. Maka akhirnya orang-orang Ansar itu merasa, oh berarti ini sebenarnya yang ditanya ini kita ini. Orang sudah dijawab kok ditanya lagi. Berarti sing ditaskil ki awake dhewe. Nah niku wong Ansor niku nek ning ditaskil niku gampang krasa. Gak malah tolak. Oh ya aku iki ditaskil iki. Ya Rasulullah, kami pun sama. Maju. Sebagaimana teman-teman saudara-saudara kami orang-orang Muhajirin. Kita ini bukan seperti Bani Israel yang ketika ditaskil diajak berangkat berjuang oleh Nabi Musa malah jawab idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berjuang ini berat Nabi Musa, apalagi seperti ini. Udah metu niku wabot Pak ajeng bodoh nih. Abot nih. Engkau saja yang berangkat, kami tak duduk di sini. Nanti tolong kalau sudah menang beritahu kami. Jadi Bani Israel itu kata para ulama, ngamalkan agama itu sifatnya itu dipilih-pilih. Yang enak sesuai dengan keinginan kerjakan. Yang berat ditinggalkan. Nah itu yang seperti itu tidak sebagaimana yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu kita ini semangat ya berangkat, tidak semangat ya berangkat. Ada teman ya berangkat, tidak ada teman ya berangkat. Dalam keadaan apa saja berangkat. Jawa yang lain. Dan inilah maksudnya poso. Inilah diantara cita-cita dan maksud tertingginya puasa itu ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya bertakwa kepada Allah. Ngerjakan apa saja itu karena taat kepada Allah. Karena perintahnya Allah. Makan karena taat perintahnya Allah. Minum karena taat perintahnya Allah. Ngumpuli istri karena taat perintahnya Allah. Bojo-bojoku dhewe sing ragati aku bisa karepku to. Ngoten itu. Jadi segala sesuatu dikerjakan karena taat kepada Allah, itulah takwa. Ya poso niku nglatih ngoten niku. Walaupun eneng sego, eneng iwak, eneng telur, eneng panganan, pokoknya nek rumaya ibu kok mboten asal dahar. Jadi makannya itu karena taat kepada Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya di waktu Badar itu ada musyawarah, ada ketaatan, ada takwa, ada kekompakan, ada kerukunan, ada satu hati.
Kemudian ada istighatsah. Istighatsah itu maksudnya ndonga tenanan ning Gusti Allah. Setiap sepertiga malam terakhir, ini sekitar jam 2 sampai subuh itu di langit itu Allah kirimkan malaikat untuk menyeru, hal min sa'ilin fa'u'tiyalah, siapa yang minta pasti aku kabulkan. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun aku ampuni. Hal min taibin fa'atuba alaih, yang bertobat aku terima tobatnya. Makanya sepertiga terakhir malam itu tahajud, donga, istighfar, doa panjang-panjang. Coba mendengar. Napa malih nek dalu niki jenengan itikaf mriki. Napa malih nek melok taruh 30 juz mriko. Sinten sing niat? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu waktu malam hari malam perang Badar itu, malam perang Badar itu donga semalam suntuk, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Donga ning Gusti Allah. Ngendikane para ulama, awake dhewe niku nek sompek atine niku didhawuhi ngangkane donga wiridan ya hayyu ya qayyum. Jadi di antara fadilah wiridan ya hayyu ya qayyum niku ngilangi rumpek, ngilangi sumpek. Nah sumpek rumpek niku ana kalane perkara sing wis kliwat, ana kalane sarep teko. Sing wis kliwat contone calon anggota DPR yang kalah. Mumet niku. Sumpek sing arep teko, sumpek rumpek sing arep teko, contone coba tuh gak bayu rabi. Sumpek namanya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya ringkas cerita itu fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Esoke paginya itu umat Islam itu ya tetap 313, tetapi secara gaib Allah kirimkan 1000 malaikat. Maka satu orang sahabat itu mengangkat pedang begini, musuh jarak 5 meter di hadapan itu diginikan tak itu loh, melutuk ceglok dasar. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya yang menentukan semuanya, termasuk satu-satunya yang mendatangkan keberhasilan kejayaan hanya Allah. Itu perang Badar itu di bulan Ramadan. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini yo ulan ibadah dan juga bulan dakwah. Di India, di Pakistan, di Bangladesh, itu kalau bulan Ramadan itu semangat untuk khurut, untuk keluar itu semangat. Jadi markas Nizamuddin, markas Rewin itu kalau hari-hari misalnya hari-hari itu setiap hari 100 jamaah, nanti kalau bulan Ramadan itu meningkat 3 kali, 4 kali. Jamaah-jamaah begitu banyak di ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang sukses itu bagaimana? Apakah kalau uangnya banyak itu pasti sukses? Apakah kalau menjadi penguasa, pimpinan itu pasti sukses? Tidak. Harta tidak menjamin datangnya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Kekuasaan tidak menjamin datangnya kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang muflih,
orang yang beruntung, orang yang sukses, yang jaya, yang berhasil, yaitu orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang sukses itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Bondone wokeh untuk hidayah sukses. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud alaihi wassalam menjadi pejabat, kalau mendapatkan hidayah sukses. Nabi Yusuf alaihi wassalam, Nabi Yusuf ini nabi sing pegawai negeri, perdana menteri. Jadi nabi pegawai negeri ya ini perdana menteri. Melawat, omah gak duwe, bojo gak duwe, mendapatkan hidayah sukses. Nabi Isa alaihissalam itu rumah tidak punya, istri tidak punya, malah mau enak, gak tahu mumet mergo bojo. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya siapapun dapat hidayah itu sukses. Makanya Gusti Allah ngendika pada aflahal mu'minun, orang beriman sungguh telah sukses orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholatnya. Jadi bukan hanya sholat, tetapi sholat yang mulai takbir, berdiri, rukuk, sujud sampai salam, khusyuk hanya teringat Allah saja. Siapa yang mampu sholat 2 rakaat, mulai takbir sampai salam, hanya ingat Allah saja, tidak ingat yang lain, aku beri hadiah serban saya ini. Maka Sayyidina Ali itu berdiri, saya siap. Salat, ingat Allah. Rukuk, ingat Allah. Sujud, ingat Allah. Semuanya ingat Allah. Hanya ingat Allah. Begitu tahiyat akhir mau salam itu, alhamdulillah dapat serban. Maka Nabi bersabda, belum. Saya kelingan serban. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus lagi dan lagi usaha meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga sholat itu betul-betul tawajuh 100% ingat kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Coba ya. Maka para masyayikh mengatakan orang itu kalau mau salat itu istihdorul fadha'il. Jadi begitu dengar azan itu, yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ummul Mukminin diceritakan, Nabi itu kalau kumpul dengan keluarga itu biasa guyon biasa. Begitu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, langsung berubah seperti tidak ingat apa-apa. Guru mikir sholat tok. Jadi kalau sudah ada azan itu sudah pikirannya sholat tok. Maka sebelum sholat istihdharul fadha'il, hadirkan keutamaan sholat, fadilahnya sholat, fadilahnya jamaah, fadilahnya khusyuk, fadilahnya khudu. Semua hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan fadilah sholat kita ingat-ingat ketika kita mau mengerjakan sholat, sehingga nanti sholat itu semangat, kemudian tawajuh, merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat itu disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menjelang beliau mau wafat itu kan ditusuk sampai keluar banyak darah. Maka sepanjang hari itu pingsan. Tapi kalau dengar azan, beliau langsung sholat. Jadi kalau dengar adzan itu sadar, hilang pingsannya. Habis salam, pingsan lagi. Itu orang-orang tua di Nizamuddin itu cerita.
Dulu Maulana Ilyas itu ketika sudah sepuh itu sakit, baring aja. Begitu, pada qamati shalah, kayak komat itu langsung berdiri. Sholat itu bisa berdiri. Habis salam, ambruk lagi. Jadi sholat itu bikin semangat, datangkan kesemangatan, merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Insyaallah ya. Amalan-amalan bagaimana dikerjakan sampai merasakan lezatnya amalan, merasakan lezatnya zikir. Mbah Kiai termasuk salah satu kakeknya Bunyai Mahmud itu, saking senengnya zikir itu, tidak ingin malam itu terlewat zikir, maka sengaja beliau zikir itu di atas belumbang. Jadi zikir itu belumbang kolam itu dipasangi kayu, kalau zikirnya di situ itu supaya apa? Ngantuk cemplung belumbang dan melek. Jadi merasakan lezatnya zikir itu nggak mau kehilangan malam hari tanpa zikir. Merasakan lezatnya sholat, merasakan lezatnya baca Quran. Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu sengaja membeli baju. Bajunya itu harganya ratusan juta. Bajunya itu ratusan juta. Bukan untuk gaya, untuk kemana-mana, enggak. Ini baju khusus untuk sholat malam. Jadi baju khusus untuk sholat malam ratusan juta. Karena beliau itu hobinya sholat malam 2 rakaat semalam 1 khataman Al-Quran. Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Jadi banyak para sahabat itu yang 1 malam itu 1 khataman Quran itu banyak. Nah di sini itu alhamdulillah ada teman-teman yang juga berlatih sholat tarawih 1 malam 1 khataman. Hanya saja kalau di sini itu ngumpet. Kalau sahabat itu merasakan nikmatnya. Kalau di sini mau ngumpet. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah merasakan lezatnya, merasakan nikmatnya. Taklim merasakan lezatnya, merasakan nikmatnya. Baca Quran. Ini bulan Ramadan, bulan istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang Al-Qur'an diturunkan. Semua kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Di tanggal 1 Ramadan diturunkan Suhuf Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Di tanggal 6 Ramadan diturunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di tanggal 13 Ramadan diturunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di tanggal 18 Ramadan diturunkan kitab suci Zabur kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Di tanggal 24 Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Langit dunia itu ada tempat namanya Baitul Izzah. Itu di sana disimpan kitab suci Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfud. Lalu dari langit dunia itu diturunkan berangsur-angsur sampai 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dimulai tanggal 17 Ramadan. Nah itulah kenapa nuzulul Quran itu kok diperingati tanggal 17 Ramadan. Karena itu adalah hari pertama diturunkannya Al-Quran dari langit dunia kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril itu tiap malam di bulan Ramadan itu turun ke bumi
Untuk apa? Untuk darusan bersama Kanjeng Nabi. Kadangkala malaikat Jibril yang membaca, Kanjeng Nabi yang nyimak. Kadangkala Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang nyimak. Darusan. Makanya yang kampung-kampung, yang desa-desa, masjid-masjid, musola-musola, terutama habis tarwih ada darusan itu sebenarnya niru darusannya Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril. Itu adalah amalan warisannya Rasulullah dan malaikat Jibril. Darusan ini. Maka sudah menjadi amalan para ulama bagaimana kalau Ramadan itu diistimewakan, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Khataman berkali-kali, puluhan kali. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu di bulan Ramadan setiap hari khatam 2 kali khataman. Siang 1 kali khataman, malam 1 kali khataman. Itu di dalam kitab Fadilah Ramadan itu kan Maulana Zakaria ceritain. Alhamdulillah, saya ini bersyukur lahir di tengah wanita-wanita keluarga saya. Wanita-wanita keluarga saya itu walaupun wanita, walaupun sibuk masak, sibuk ngomong anak, tapi kalau Ramadan itu biasa sehari itu membaca 17 juz, 15 juz, 10 juz. Nah, baca 10 juz kan berarti kan 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Saat Ramadan berapa kali hatam ini? 10 kali hataman. Siapa yang sudah hatam 10 kali hataman? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi merasakan lezatnya membaca Al-Qur'an, merasakan lezatnya taklim, merasakan lezatnya dakwah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu kalau ngaji, kalau taklim itu enggak mau ngecek-ngecek. Mandi dulu. Pakai baju yang bagus, wangi. Kenapa? Taklim, baca hadis-hadisnya Nabi. Jadi mengagungkan, menghormati. Dan beliau kalau sudah taklim itu sudah tawajuh. Maka suatu hari tengah-tengah taklim itu tiba-tiba raut wajahnya itu berubah merah, normal lagi, merah, normal lagi. Merah, normal lagi. Maka habis ngaji bertanya orang-orang, ada apa tadi? Coba kamu lihat ini di punggung saya ini. Punggungnya dibuka, ternyata ada kalajengking besar menggigit berkali-kali. Tidak memalingkan dari taklim. Saking mementingkannya. Insyaallah. Yuzairan rahimahullah punya guru di Mekah. Syekh Ismail Al-Yamani. Syekh Ismail Al-Yamani ini orang alim, senangnya taklim, senangnya membaca hadis-hadisnya Nabi. Mutolaah, baca berlama-lama. Sampai akhirnya taklimnya itu jadi obat. Maka kalau beliau itu pusing, greges, sakit perut, itu bukan minta diberikan bodrek. Ambilkan kitab hadis, dibacakan. Wabihi qala haddatsana qala Rasulullah. Baca hadis, alhamdulillah, mumet hilang. Sembuh penyakitnya sebab barokahnya amalan Pak. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan lezatnya taklim, merasakan lezatnya dakwah. Jadi dakwah itu lezat, nikmat, semangat seperti para sahabat. Yufiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Sayyidina Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu taala anhu, orang lama, sudah berkali-kali keluar berjuang bersama Rasulullah. Sudah berkali-kali keluar berjuang bersama Sayyidina Abu Bakar. Sudah berkali-kali keluar berjuang bersama Sayyidina Umar. Sekarang di zamannya Sayyidina Utsman, sudah tua, sudah sepuh, gemuk badannya. Saking gemuknya itu,
Kalau duduk di atas peti besar ini, peti besar itu semuanya tertutup oleh pantatnya. Kamu. Tetapi begitu mendengar jamaah diberangkatkan, pasukan diberangkatkan, langsung datang. Ikut berangkat saya. Maka keluarganya, anaknya, cucunya, wahai ayah, wahai kakek, engkau ini sudah sepuh dan engkau sudah berkali-kali berjuang bersama Rasulullah, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sekarang sudah tua, kamu di rumah saja, biar kita yang muda-muda yang berangkat. Maka dia menjawab, oh tidak boleh begitu. Tidak bisa begitu. Bagaimana saya kok kamu larang berangkat? Sedangkan Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah baik pada waktu ringan maupun berat. Dulu saya berangkat itu ringan. Nah ini kok berat waktunya berangkat ini. Ini kok berat ini waktunya berangkat ya. Bagaimana? Insya Allah ya. Mengapa? Merasakan lezatnya. Merasakan lezatnya dakwah, merasakan lezatnya berjuang. Maka yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala, al-asya'u kullama takarrarat. Ada barang lama, barang itu kalau diulang-ulang akhirnya jadi nancep. Sehingga tidak bisa meninggalkan. Istiqomah jauhlah, akhirnya tidak bisa meninggalkan jauhlah. Istiqomah tahajud, akhirnya tidak bisa meninggalkan tahajud. Istiqomah sholat jamaah, akhirnya tidak bisa meninggalkan sholat jamaah. Nek liwat kayak ada yang sinilang. Istiqomah dakwah jaga nisab, akhirnya tidak bisa meninggalkan. Maka di antara kuncinya yaitu kita berusaha apa saja itu istiqomah. Lalu bagaimana supaya kita ini ada kesemangatan, ada istiqomah? Antara lain yaitu kita tanamkan di dalam lubuk hati kita bahwa kita ini di dunia hanya sebentar, hanya sementara, kemudian kita semuanya akan berangkat ke akhirat. Di akhirat semuanya kita tinggalkan, harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, andai tolan, kawan-kawan ditinggalkan, yang dibawa, yang kita bawa hanya iman dan amal saja. Maka melihat Allah SWT, kita ini ngamalkan agama, ibadah, dakwah, merjuangkan agama. Ini hakikatnya adalah untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. 100% nanti akan kita lihat hasilnya kalau kita sudah sampai di akhirat. Masya Allah, bulan Ramadan, amalan sunnah, pahalanya ditingkatkan seperti mengerjakan amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan 70 kali, 700 kali, ribuan kali lipat. Maka kalau di bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Demikian pula kalau kita perbanyak dakwah, maka lipat ganda. Insyaallah.